Selamat datang di kanal Multitude. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya mendapatkan seorang tamu, saudara saya, Abang Frans Vicky Jalong. Beliau adalah dosen di Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Selama ini beliau menggeluti satu bidang yang oleh Gurminder Bamra disebut sebagai Connected Sociologist atau Global Sociology secara umum. Pertama, mungkin Abang bisa bercerita, apa itu global sociology dan mengapa belajar tentang global sociology penting dalam situasi sekarang? Ya, makasih Mas Aim ya. Sekaligus juga kenalan buat teman-teman yang selalu singgah di dalam channel ini. Nah, ini menarik ya Mas Aim memulai dengan apa itu global sociology ya. Saya kira itu juga sebuah term atau istilah yang besar ya, yang begitu, yang mencakup banyak hal terkait sosiologi. Tapi kurang lebih kan kalau dipersingkat kita bisa mengatakan global sociology adalah satu cara memahami ya eh, dinamika dunia ya, perkembangan ekonomi politik gitu yang dikaitkan dengan bagaimana sosiologi memahaminya dari sudut pandang sistem gitu ya, secara pandang melihat struktur yang lebih besar ya, yang di dalamnya tentu ada banyak struktur yang lebih kecil gitu yang kita anggap secara metodologis lebih kecil. Tapi global sosiologi adalah cara memahami dinamika ekonomi politik dunia, struktur maupun analisis dia, dan berbagai isu di dalamnya yang mau tidak mau memaksa kita untuk melihat atau tidak boleh melepaskan konteks globalnya, konteks besarnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara lokal, bicara nasional, mau tidak mau kita juga harus melihatnya dalam lensa besar itu. Dan apa yang terjadi di lokal dan nasional selalu merupakan bagian dari komplikasi hubungan dengan yang disebut global, ya, yang dengan faktor-faktor yang seringkali berada lebih besar atau di luar yang disebut lokal dan nasional itu, yang beroperasi dalam lokal dan nasional. Dan itu akan membawa implikasi kepada cara kita melakukan penelitian, cara kita melakukan riset ya, penelitian dan penulisan, dan sampai kepada engagement kita atau keterlibatan kita dalam advokasi politik pengetahuan, Mas Aid. Selama ini tadi Abang sampaikan, saya kira ini proses yang cukup lama ya kita bergelut ya. Saya dari Departemen Hubungan Internasional yang mencoba memahami HI dengan memperkuat konteks sosiologis, sementara Abang berangkat dari disiplin sosiologi yang mencoba embrace dengan dinamika politik global. Ini saya kira satu belakangan saya merasa ya ini satu cara yang sangat sangat penting untuk memahami fenomena global belakangan ini, terutama mengingat dinamika disiplin dari dua camp studies ini, HI dan sosiologi. Mengapa? Karena saya kira dalam waktu yang cukup lama dua disiplin ini mengalami kompartementalisasi, ya, mereka seakan-akan terpisah. HI adalah dianggap sebagai studi yang hanya fokus tentang studi tentang negara dalam konteks international system, negara yang dianggap sebagai unified agent ya, sebagai agen yang tunggal. Sementara sosiologi dianggap ilmu yang bergulat dengan dinamika masyarakat. Ini saya kira membawa konsekuensi yang sangat panjang terhadap produksi pengetahuan baik tentang HI maupun sosiologi. Pertama, bahwa HI seringkali dituduh ya atau dianggap sebagai satu disiplin yang sifatnya makro studies, sementara sosiologi mikro studies. Tapi sebetulnya ini secara politik juga bermasalah dalam hal bahwa kompartementalisasi ini, ya, pemisahan bidang ini yang sebetulnya sangat terintegrasi dari mulanya. Kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang pembentukan sistem global yang mau tidak mau memiliki dimensi sosial dan dimensi kekuasaan. Kompartementalisasi ini mengakibatkan kita sibuk dengan dirinya masing-masing. HI sibuk dengan fieldnya sendiri, sosiologi sibuk dengan fieldnya sendiri, dan kita tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan, ya, apalagi mengkritisi tentang bagaimana konteks struktural dan konteks diskursif tentang bagaimana sistem global atau tatanan global itu terbentuk yang mempengaruhi disiplin HI maupun sosiologi secara sekaligus. Saya kira ini momentum yang sangat penting, dan kalau kita melihat perkembangan kajian HI yang kontemporer maupun sosiologi yang kontemporer, mereka berupaya untuk menggabungkan ini sebagai satu nexus yang sangat penting untuk memahami fenomena sekarang ini. Bagaimana menurut Abang? Sepakat Mas Aim ya. Kiranya sekarang ini kebutuhan untuk mendekatkan ya, merapatkan
hubungan internasional dan sosiologi ini menjadi sangat relevan ya, satu keniscayaan, karena kita berdiskusi dulu kan globalisasi ya, gitu ya. Globalisasi kan juga adalah sebuah topik yang menyatukan HI dan sosiologi sebetulnya, gitu ya. Nanti kita bisa membongkar ya, mendekonstruksi globalisasi apa ya, karena itu juga sebuah tema besar yang sangat paradoksal kan Mas Ain ya. Tetapi kemudian sekarang ini dengan pandemi juga, dalam konteks kita hidup dalam dunia yang semakin terkoneksi, digital politik, digital ekonomi gitu ya, dan berbagai konsekuensi isu yang berkelindan di dalamnya. Ini yang membuat sosiologi dan HI ya, tadi yang sudah disampaikan Mas Ain, harus memikirkan ulang. Misalnya HI tadi konsep tentang state-nya dan perilaku state dalam konteks global politik misalnya, atau global political economy, itu juga tidak bisa lepas dari konteks society gitu, yang selama ini juga menjadi apa namanya, kekasan tanda petik dalam sosiologi gitu ya, yang juga sama-sama ada kelemahan dan kelebihan. Yang misalnya di sosiologi, society itu society yang mana gitu, kalau tidak diintegrasikan bicara tentang sistem kan, global society. Tapi global society juga tidak bisa kita bicarakan tanpa bicara state sebagai unit containment daripada society itu, dalam relasi antara society dengan society yang lain kan, atau masyarakat dan masyarakat lain, untuk membentuk yang disebut global atau transnational society. Begitu juga nanti di HI kan Mas Adi yang Mas sampaikan, jika tidak ada pembahasan ulang atau review kita terhadap state, maka perilaku state ini, analisis kita dalam membahas perilaku state pada tingkat global, baik dalam konteks multilateralisme, baik internasional maupun regional, menjadi kesulitan karena dinamika di dalam apa namanya, makanya multilateralisme itu sangat tergantung pada dinamika rejim di dalam setiap negaranya, yang juga seperti sangat ditentukan oleh kekuatan internal domestik politik atau political ekonomi domestik di dalam setiap negara. Makanya harus dilihat kembali gitu makanya, untuk mengeluarkan baik HI dan sosiologi dari kerangkeng lama yang akhirnya membatalkan menghasilkan pemahaman bersama. Itu saya tangkap semangat yang pesan disampaikan Mas Ain. Saya kira agar diskusi kita lebih fokus, kita dalam kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada 3 isu, Abang. Saya kira ini isu yang sangat besar memang. Kita akan membicarakan tentang 3 isu. Yang pertama adalah konteks sejarah dan konteks politik. Mengapa HI dan sosiologi ya itu kemudian seperti mengalami keterpisahan ya, mengalami interconnections. Apa konteks kekuasaan pengetahuan yang membuat dua pengetahuan yang saya kira sangat penting ini itu menjadi terpisah, dan apa implikasi teoritis dan politisnya. Yang kedua, tema yang kedua yang saya ingin diskusikan lebih lanjut adalah bagaimana kontribusi tradisi pengetahuan yang baru ya, kita bisa sebut poststrukturalisme, postkolonialisme dan yang lain-lain baik di HI maupun dalam tradisi sosiologi ini membantu kita untuk melihat isu ini ya, dua disiplin ini sebagai satu perangkat, satu nexus yang sangat penting, bukan hanya dalam konteks time sekarang, tapi juga dalam konteks basis teori yang saya kira sangat kuat. Dan yang ketiga saya kira yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana nexus sosiologi dan global politik ini bisa menjadi cara untuk memahami atau menawarkan cara baru terhadap pemahaman atas hubungan internasional dan global sosiologi, dan apa implikasi bagi studi misalnya kita bicara tentang global south atau Indonesia secara khusus. Oke, mari kita bicara tentang yang pertama, karena keterpisahan antara HI dan sosiologi atau secara umum ya, kompartementalisasi dalam tradisi-tradisi ilmu sosial humaniora itu bukan sesuatu yang natural, tapi saya kira it's by design, terutama terkait dengan wacana tentang modernisasi. Bagaimana departementalisasi dalam tradisi ilmu pengetahuan kita dibuat menjadi sangat spesifik, tidak tahu satu berkaitan dengan yang lain. Abang bisa memberi elaborasi tentang perkembangan ilmu sosial yang melahirkan kompartementalisasi ini? Dari sosiologi ya, kalau kita lihat riwayat sosiologi ini kan kita bicara Eropa sebetulnya Mas Ain awalnya ya. Kita bicara transformasi ekonomi politik di Eropa, kita bicara masyarakat feodal berubah menjadi masyarakat yang disebut kapitalisme itu ya, kalau bicara ekonomi politiknya. Nah, di sana sosiologi muncul untuk memberi untuk memahami kan dinamika perubahan yang terjadi ya. Ada perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik dan seterusnya, yang akhirnya melahirkan teori-teori kanon dalam sosiologi itu ya Mas Ain ya, di tahun abad ke-18 dan 19 gitu, terutama abad ke-19 yang sangat banyak sekali muncul teori-teori besar yang kemudian menjadi dasar dari sosiologi. Lalu tradisi yang ada di Eropa itu kan tetap tinggal menjadi tradisi Eropa sampai poststrukturalisme muncul sekarang ini gitu ya. Itu sudah tahun 70-80-an terus belakangan berkembang.
Lalu ada tradisi yang lain sebelum Perang Dunia Kedua atau terutama sejak Perang Dunia Kedua, katakan demikian, Amerika Serikat itu ternyata ya, menjadi tradisi kolonial gitu namanya, tradisi yang sifatnya sistem fungsional gitu ya, fungsionalisme struktural gitu ya, yang dibanding dengan dekatan yang tradisi Eropa yang strukturisme, ekonomi politik Marxian gitu, dan tradisinya sangat banyak. Nah, yang ke Amerika ini yang kemudian menjadi bagian dari yang kita percakapkan sebagai bagian yang tidak meng-questioning sistem itu, kapitalisme itu, ya. Sementara yang di Eropa masih bergulat dengan pertanyaan bagaimana to cope with the system, gitu. Artinya tidak hanya melihat sistem sudah oke, tapi juga sistem terus dipertanyakan. Itulah tradisi kritis yang ada di mana di Eropa kan, Mas Aimnya. Nanti ada pergi kepada teori kritis, lalu kemudian ada yang lain pergi kepada menjadi tradisi poststrukturalis di Eropa kontinen, khususnya di Prancis gitu ya. Nah, sementara yang di Amerika Serikat terus berkembang, kemudian lahir menjadi teritori yang kita bisa bilang menjadi bagian integral dari empire-nya Amerika gitu ya, proyek besar pasca Perang Dunia Kedua maksudnya. Teori modernisasi, ya, teori sosiologi kebudayaan, sosiologi ekonomi, sosiologi politik juga semua relatif bicara akhirnya institusi gitu ya. Lalu bicara culture dan semuanya mau diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana semuanya bisa kompatibel dengan kapitalisme gitu. Sementara di Eropa selalu bergulat dengan problematik paradoks sistem dan kemudian relasi struktur dan agensi itu selalu selalu confronting, juga bisa negotiable, bisa juga saling menegasikan gitu ya. Dan tradisi itu akhirnya dua tradisi besar ini, tradisi kontinental Eropa dan tradisi Amerika, yang hari ini kemudian kita dalam sosiologi menarik karena dia bertemu lagi kan, dan sedang ada upaya terus menerus dalam tradisi sosiologi untuk mencari titik temu gitu ya, tanpa meniadakan perspektif itu gitu yang datang dari dua tradisi ini gitu. Meski juga kalau mau dibilang di Amerika Serikat sekalipun juga itu sebutan Amerika Serikat sebagai empire, Mas Ain. Sementara Amerika Serikat sendiri tradisi poststrukturalis Eropa itu berkembang sangat pesat di tradisi di Amerika Serikat gitu. Jadi pemisahan tradisi Amerika dan Eropa ini sebenarnya pemisahan penyebutan, bukan lokasi saja, tapi cara pandang sebenarnya antara teorisasi sosiologi yang melayani sistem dan teorisasi yang mempersoalkan sistem. Dua tradisi ini punya watak yang berbeda. Nah, apakah juga saya di situ dimaksudkan dengan HI, Mas Ain? Saya kira kalau kaitan HI, Mas Ain yang bisa menjelaskan apa namanya. Iya, saya kira Ya. perkembangannya lebih kurang relatif sama ya. Artinya kita bisa sebut bahwa kompartementalisasi ini ya, pemisahan, dikotomisasi dalam tradisi ilmu sosial ini, saya kira kita bisa baca dengan dua lensa. Pertama adalah sebagai bentuk dari implikasi perkembangan satu tradisi pengetahuan ya, yang tadi saya kira Abang sudah sampaikan, mungkin kita bisa fokuskan sebagai tradisi behavioralisme. Misalnya dalam studi HI saya kira, terutama dalam tradisi realis yang sangat sangat dominan ya selama periode Perang Dingin, yang menganggap negara sebagai unit yang unify. Kita hanya fokus tentang negara yang dianggap punya kepentingan yang fix, dan bagaimana mereka menegosiasikan atau mengkontestasikan kepentingannya dalam international system. Nah, sementara pasca Cold War, dan saya kira ini kita nanti berbicara konsekuensi politik, konstelasi politik pasca Cold War, tentang ya, the end of history ya, tentang universalisasi empire ini. Itu juga berimplikasi pada tradisi pengetahuan yang saya kira sangat khas, misalnya kajian-kajian tentang international regimes, atau kajian tentang global governance, atau kajian-kajian yang di-frame sebagai post-Westphalian state, yang berbicara tentang bagaimana integrasi dunia melalui satu tata wacana tertentu, bisa lingkungan, bisa apapun, yang kemudian terfokus pada isu soal bagaimana negara-negara mengapropriasi norma tersebut, atau bagaimana negara-negara yang terlibat dalam suatu rejim tertentu dia comply atau patuh terhadap tata aturan yang sudah dibentuk oleh rejim tertentu tanpa questioning apakah aturan tersebut pertama adalah adil, yang kedua adalah apakah tata aturan tersebut misalnya adalah kunci untuk menyelesaikan satu persoalan. Nah, ini saya kira berkelindan dengan perkembangan politik ya. Saya kira ini sangat penting, terutama terkait dengan ekspansi kapitalisme pasca perang.
atau lebih spesifik, saya kira kita berbicara bagaimana Global South ya itu diintegrasi secara bagaimana logik integrasi Global South dalam integrasi ekonomi global. Saya kira ini kunci utamanya. Nah, ini kalau kita melihat ini saya kira satu isu yang relatif kurang dibahas ya dalam tradisi hubungan internasional yang konvensional, bahwa orang berbicara tentang apa namanya periode perang dingin adalah periode tentang persaingan dua blok. Tapi sebetulnya ini periode yang sangat penting karena ini adalah persaingan antara pertama imperialist forces, yang kedua adalah kelompok-kelompok decolonial forces. Kita ingat misalnya 1955 Soekarno bersama para pemimpin negara-negara selatan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan semangat Bandung atas dasar solidaritas negara-negara pasca kolonial, yang pada tahun 72 kelompok-kelompok negara ini mengajukan satu proposal ya satu proposal untuk membangun tata dunia yang disebut sebagai New International Economic Order atau NIEO, yang saya kira sangat terkenal karena sempat dibahas di General Assembly di PBB tahun 72 atau tahun 73. Nah, ini proposal yang saya kira sangat penting bagaimana kelompok-kelompok dekolonial decolonial forces ini membayangkan tentang tata dunia. Dan saya kira upaya ini nanti terkait dengan logika ekspansi kapitalisme. Upaya ini saya kira secara politis gagal karena di-counter oleh satu komisi yang disebut sebagai Trilateral Commissions yang dipimpin oleh David Rockefeller. Dia adalah seorang bankir Amerika yang mereka mengintegrasikan, berupaya untuk membangun kekuatan ekonomi antara Amerika Serikat, Eropa Barat, pada waktu itu kita menyebut Eropa Barat, dan Jepang ya sebagai negara industrialis, untuk menghadapi tuntutan atau kelompok-kelompok dari apa yang kita sebut sebagai Global South ini. Dan tahun 73 adalah tahun yang sangat decisif bagi perubahan ekonomi politik. Kita tahu ada perubahan dalam konteks gold standard, ada perubahan dalam konteks apa yang kita sebut sebagai post-Fordism, ketika negara-negara industrialis ini berupaya mengalihkan proses produksinya ke negara-negara selatan dengan dasar yang atas dasar buruh murah, atas dasar resources, atas dasar pasar dan yang lain-lain. Nah, artinya pada satu sisi dalam tradisi pengetahuan kita dicekokin dengan satu tradisi pengetahuan yang sama sekali tidak melihat ada proses ekspansi yang sangat masif ini. Bahkan kita tidak diajak untuk melihat dengan realisme, kita tidak bisa melihat tentang bagaimana battles antara dua kekuatan besar ini yang saya kira membawa konsekuensi sangat besar atas bagaimana tatanan global yang ada saat ini. Nah, itu di level di level ekonomi. Nah, di level keamanan misalnya wacana tentang Cold War saya kira juga sangat penting. Mengapa? Karena tradisi dalam Cold War terutama yang dibangun oleh kelompok-kelompok realis memandang bahwa ya kunci untuk membangun perdamaian adalah balance of forces. Yang sebetulnya artinya adalah sebagai negara-negara kecil, Anda nggak usah buat grouping. Anda ikut pada kelompok yang dominan saja untuk menjamin keamanan Anda. Nah, ini saya kira ya dari segi ekonomi, dari segi politik ada upaya-upaya yang saya kira sangat besar ya, sangat sistematis, proses global yang saya kira sangat decisif dalam menentukan dunia yang kita hidupi sekarang. Tapi itu perkembangan ini sangat ada disjunction, ada ketidaktersambungan antara perkembangan besar ini dengan tradisi pengetahuan yang berkembang, baik dalam tradisi HI yang bicara negara dalam international system maupun sosiologi yang hanya berbicara tentang katakanlah dinamika masyarakat, tapi tanpa melihat bagaimana proses besar tersebut melahirkan dinamika yang spesifik. Oke, Mas Em, saya boleh tambahkan ya, ya. Sepakat ya Mas Em ya. Begitu pula dari sosiologi ya. Kalau kita lihat juga sosiologi sejak awal sebetulnya tidak hanya mengadres isu masyarakat ya, society sebagai satu unit analisis tunggal ya. Sebenarnya kalau kita pakai Marx misalnya ya, sangat menonjol sekali state itu akan dibahas ya. Makanya dia bicara komunisme, dia bicara tentang merebut negara kan seterusnya Mas Em ya. Dan itu sangat menonjol, sosiologi yang menonjol sekali sebenarnya dengan state ya. Lalu dihubungkan dengan negara lain sebenarnya dalam konteks ya, internasional itu, walaupun itu masuknya karena dia pasca
pre-war ya, sebelum perang gitu ya. Jadi dia lebih fokus kepada kontradiksi kapitalisme yang bekerja dalam dua level kan, kontradiksi yang bekerja pada level society gitu ya. Nanti banyak dibicara itu, nanti bicara tentang ideologi kan, Marx yang bicara ideologi atau sosiologi yang banyak bicara ideologi itu kan bicara kontradiksi kapitalisme yang dialami langsung oleh orang atau masyarakat gitu ya. Kedua yang kemudian kontradiksi dalam konteks imperialisme gitu ya, kaitannya cara kerja melalui kapitalisme bekerja melalui negara sebetulnya, yang akan melahirkan perang dan seterusnya. Hanya kemudian dalam perkembangannya Marx yang state oriented ini atau Marx yang internasionalisme ini hilang gitu ya, lebih banyak Marx yang apa namanya tadi, Marx yang society gitu loh. Marx society baik yang ada dalam tradisi kontinental Eropa yang fokus pada individu dengan apa namanya dengan society is okay ya. Lalu kemudian ada fokus kepada society dan individu, tapi yang dibawa ke Amerika dalam tradisi tadi yang disebut sebagai struktural nasionalis itu, Mas Aim. Jadi kita lihat memang akhirnya hubungan pengetahuan dan kekuasaan kan, jadi produksi pengetahuan dasar dari kanon-kanonnya sosiologi itu kemudian pecah dalam histori dari hubungan produksi sistem pengetahuan dan produksi pengetahuan, dan kemudian ada kaitannya dengan melayani dinamika zaman ya, dan dinamika masyarakatnya masing-masing gitu, Eropa, Amerika Serikat, termasuk kita yang di Global South ya, dalam konteks dekolonisasi dan seterusnya. Kita melihat bagaimana misalnya sosiologi diperlakukan oleh di Global South lebih dalam rangka untuk proyek dekolonisasi gitu ya. Tahun 40-an, 50-an itu bahasa tentang Marx dipakai oleh tokoh-tokoh apa namanya nasionalis semuanya itu juga ya. Nah, atau bicara nasionalisme sebagai problematik antara internal politik dekolonisasinya maupun dalam konteks bagaimana membayangkan membangun negara dalam hubungannya dengan bernegosiasi dengan empire besar yang empire kolonial kan gitu ya Mas Aimnya, atau warisan lama dari kolonial itu yang kayak Inggris, kayak Amerika gitu dan aliansi. Nah, sebenarnya di situlah yang kita lihat ruang yang harus kita kembali Mas Aimnya, kalau kita semangat dari perjumpaan ini adalah untuk bagaimana agar sosiologi dan HI itu sebenarnya tidak ada jarak gitu ya. Mereka sebenarnya punya histori, genealoginya adalah genealogi yang sama, membahasnya memang kemudian dalam perhatiannya lebih fokus kemana. Makanya misalnya sosiologi, mau tidak mau kita menyadari itu bahwa memang selama perang dingin misalnya sosiologi ada dua jenis kan, sosiologi yang melayani empire yang satu, dan ada sosiologi yang melayani empire yang satu lagi gitu ya. Misalnya yang lebih strukturalis itu yang melahirkan ketergantungan seterusnya, pasti lebih dekat sekali dengan katakanlah blok satu ya, blok Timur. Kalau bilang timur atau blok komunis gitu ya. Sementara yang satu yang lebih fungsionalis personian, lebih melayani empire, maka kita bicara teori modernisasi dan seterusnya macamnya. Nah, poin saya adalah memang sekarang saatnya lagi untuk melihat kembali hubungan antar society dan state itu yang membawa ke implikasi kepada sosiologi menjadi global lagi, bukan dalam semangat untuk membahas detail seperti yang dibahas oleh hubungan internasional, tapi itu menjadi semacam pengetahuan sehingga tidak keliru, tidak lebih efektif dalam menganalisis problem kemasyarakatan, kontradiksi yang dibawa oleh sistem ini yang dialami masyarakat gitu ya, tanpa mengabaikan bahwa kontradiksi itu juga oleh HI misalnya dibahas dalam kontradiksi hubungan antara negara sebagai konsekuensi dari hubungan sistem yang beroperasi melalui negara gitu, atau rejim internasional. Nah, ini yang saya kira semangat yang saya tangkap adalah untuk saling memahami sebenarnya, saling menghampiri, bukannya untuk merebut unit analisis gitu ya Mas Aimnya atau metodologinya kan, tapi lebih ke, dan boleh jadi itu kita bisa bahas dalam kaitannya dengan posturalisme yang tadi sudah Mas Aim sampaikan. Itu dari saya Mas Aim. Iya, saya kira menarik karena tentu persoalannya bukan tidak ada pengetahuan yang lain, tapi bahwa produk-produk pengetahuan yang lain kemudian tidak menjadi dominan. Misalnya dalam studi HI tadi Abang sebut teori dependensia, misalnya Wallerstein dan yang lain-lain yang saya kira sangat, atau misalnya di HI ada Robert Cox misalnya yang melihat bagaimana pembentukan world order dari dari konteks bagaimana perubahan basis produksi ya. Nah, wacana-wacana semacam ini relatif menjadi tidak dominan. Pertama saya kira terkait dengan kontestasi kontestasi global power pada periode tersebut. Yang lain juga saya kira betapa pada periode tersebut ya wacana tentang modernisasi itu sangat hegemonik. Jadi wacana modernisasi tepat muncul ya atau berkembang sangat pesat, meskipun saya kira embrionya bisa kita bisa lebih awal. Di saat pada satu sisi ada ekspansi kapitalisme ke negara selatan yang sangat masif, sementara negara selatan kemudian dijejali dengan perspektif tentang modernisasi.
Apa yang spesifik dari perspektif modernisasi adalah bahwa menganggap bahwa problemnya adalah pada Anda sendiri. In order to be integrated, agar Anda bisa terintegrasi dengan negara global, ya maka Anda harus memodernkan diri. Yang sebetulnya ya tentu saja bahwa modernisasi tentu saja penting ya, baik dalam sektor politik maupun yang lain tentu saja sangat penting. Tapi yang jadi soal adalah bahwa dalam logik kekuasaan ini yang dimaksud sebagai modernisasi adalah menciptakan satu tata dunia yang unequal, ya, how to maintain unequal relations of the world. Jadi lag-nya itu ada di selatan. Nah, ini saya kira satu pelajaran yang saya kira sangat serius. Mengapa penting bagi kita, ya, modernisasi mengajarkan kita untuk bekerja pada masing-masing hal yang sangat spesifik. HI pada bidangnya, sosiologi pada bidangnya, yang kemudian saya kira kita mengambil pelajaran yang sangat penting dalam hal bahwa kita membongkar bagaimana logik ideologi dan kekuasaan melalui wacana modernisasi, bagaimana tata dunia itu dibentuk, khususnya dalam konteks hubungan global North dan global South. Dan saya kira ini adalah momen yang sangat penting untuk membangun kembali atau membawa kembali ya tradisi global sosiologi pada satu sisi dan tradisi global politik sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, karena tadi kita bicara kita punya genealogi yang kuat dalam hal punya global orientation dalam studi HI maupun dalam studi sosiologi. Oke, dan saya kira kita patut berterima kasih ya dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan teori yang muncul belakangan, karena melalui beberapa perspektif ini saya kira kita bisa belajar banyak. Kita sebut misalnya tradisi tentang critical theories misalnya, yang saya kira sangat penting dalam studi HI. Apa yang saya kira sangat penting dalam tradisi critical theories ini adalah pengakuan atas tidak adanya netralitas, pengakuan atas adanya keterkaitan antara knowledge dan interest, pengetahuan dan kepentingan. Mungkin satu diktum yang saya kira kalau dalam anak-anak HI pasti sangat familiar, yang dibuat oleh Robert Cox, ya, bahwa theories are always for someone and always for some purposes. Jadi tidak ada satu teori yang sifatnya netral, dan ini saya kira dalam studi HI saya kira punya dampak yang sangat serius untuk membayangkan tentang HI yang tidak hanya berbicara tentang how to explain some things, tapi HI yang punya orientasi how to change something. Artinya bahwa ini membawa tradisi penting politik of emancipation, ya, politik emansipasi dalam studi HI. Saya kira tentu kita bisa bicara pendekatan-pendekatan yang lain. Mungkin Abang bisa mengurai ya bagaimana misalnya apa yang kita bisa pelajarin dari sumbangan dari tradisi postkolonialisme dalam rangka membangun koneksi antara global sosiologi dan HI. Oke, mari. Makasih Mas Em. Saya kira poin penting ya kaitannya misalnya kita lensanya mulai dari poststrukturalisme ya. Ya. Sebagai fenomena teoritis yang muncul gitu ya di tahun 70-80-an dan belakangan terus menjadi relevan ya Mas Em. Baik kemudian dalam psikologi maupun perkembangan di HI juga ya menggunakan aspirasi dan kerangka berpikir dari poststrukturalisme. Nah, saya kira kalau kita melihat poststrukturalisme ini sebagai semacam pintu masuk ya Mas Em ya. Pintu masuk untuk bisa mempertemukan global sosiologi dan HI ini penting sekali karena kenapa? Karena poststrukturalisme ini dia meninggalkan cara pandang strukturalisme lama ya, yang akhirnya melakukan reifikasi terhadap kategori-kategori identitas misalnya. Misal lewat Derrida contohnya ya Mas Aim ya, dalam gramatologinya ya, kritik terhadap bahasa itu. Di pesan dia adalah tidak lagi kita bisa menggunakan klaim barat dan timur gitu. Oke. Baik dan buruk dan seluruh binari yang selama ini dipakai untuk memproduksi global south, misalnya gitu ya, tentang kemajuan, north, south, barat, timur, macam-macam kategori-kategori yang akhirnya tidak hanya diperlukan untuk melayani kepentingan interes kelompok ekonomi politik imperial, gitu ya, tapi juga kemudian dipakai juga oleh kelompok perlawanan, gitu ya, yang seringkali juga salah alamat, gitu. Maksudnya Derrida adalah misalnya kalau pakai Derrida, bahwa fenomena tentang kekuasaan itu kalau kita menggunakan cara pandang sistem atau semiologi, maka kita akan menemukan bahwa dalam bahasa saja konstruksi tentang hierarki itu ada dan berlaku tidak lagi mengenal batas barat dan timur. Artinya apa? Dengan menggunakan Derrida,
kita diajak melihat bahwa bahasa di Barat itu juga adalah bahasa yang memproduksi internal colonization di Eropa sendiri gitu. Penamaan terhadap Eropa dan yang ditemukan kemudian oleh Foucault dalam kajian yang lebih sistematis ya tentang konstruksi other gitu itu ada di mana-mana. Jadi bukan hanya di Barat tadi yang tunggal dari kepada Timur gitu yang ditunggalkan itu, tapi Barat sendiri juga ada kolonisasi internal melalui bahasa. Nanti juga dalam ekonomi politik ya kalau kita tetap memakai semangatnya Foucault gitu ya, kemudian kalau kita bicara soal genealoginya. Begitu juga di Timur yang kemudian melindungi diri dengan Timur yang jelas tidak jelas juga Timur yang mana gitu. Kalau Timur juga sama menggunakan bahasa dan logik apa namanya representasi yang sifatnya konstitutif terhadap the other gitu maupun terhadap dirinya. Nah, ketika kita menggunakan Derrida, maka kita membebaskan diri dari rasisme bahasa, rasisme apa identitas gitu ya. Dengan kategori-kategori lama itu ditinggalkan sehingga bisa dibangun solidaritas ya. Solidaritas pemaknaan baru, emansipasi baru yang tidak mengenal lagi kategori binary tadi gitu. Karena jangan-jangan bagi Derrida yang membatasi kita kepada upaya transnasionalisme dalam konteks gerakan itu misalnya gerakan melawan ketidakadilan itu gara-gara kita sudah terjebak di dalam cara pandang semiologis tadi itu yang menghidupi cara pandang apa binari bahwa Barat dan Timur beda, Barat itu diasosiasikan dengan kemajuan, nggak ada apa-apa, nggak ada diskriminasi internal dan seterusnya. Ini yang makanya kan bagi kita baik Derrida maupun Foucault misalnya Mas, itu sangat berjasa sekali untuk menghidupkan semangat emansipasi dari teori sosiologi khususnya maupun filsafat dan HI dan lain-lain, teori rumput ilmu sosial agar lebih apa namanya lebih waspada dan memaksa sosiologi juga untuk mengetahui misalnya bahwa di Eropa sendiri ada persoalan sama seperti warisan Marx. Marx sedang mengajarkan bukan dia tidak sedang bicara Eropa semata, implikasi dari penggunaan sistem itu maka kontradiksi akan berlaku dimanapun di masyarakat manapun di bagian belahan dunia manapun yang menggunakan sistem ini yang namanya kapitalisme. Nah, problemnya, kenapa ada kesulitan berikutnya, ya pasca Perang Dingin dan sekarang ini, membangun semacam apa, Mas Ain, gerakan transnasional ya, antara Global North dan Global South, itu karena para aktivisnya atau intelektual pernegaranya, ya boleh jadi ya, menghidupi cara pandang seakan-akan setiap negara punya problem masing-masing gitu. Ini juga problem. Padahal sistem bekerja, ya itu divide and rule tadi, makanya ya salah alamat juga kita melakukan kritik terhadap sistem, tapi sistemnya sudah sangat terintegrasi gitu. Nah, itu juga datang dari karena kita masih menggunakan, boleh jadi, kalau mengikuti Derrida dan Foucault, cara pandang yang tidak apa namanya, tidak melihat cara pandang sistem tadi, bahwa ini sebenarnya sama, dan kita bisa pergi untuk melihat pengalaman Indonesia, pengalaman apa istilahnya Mas Ain, postkolonial Indonesia ini ya sama dengan pengalaman kolonialisme internal Eropa sampai hari ini gitu. Bisa bicara tentang kelas ya. Hilangnya diskusi politik kelas dalam sosiologi misalnya itu sangat menarik karena itu bercerita tentang makin jauh dari sosiologi misalnya keluar jauh dari cara berpikir sistem gitu. Nah ini juga nanti ada kaitannya nanti saya kira Mas saya kita bicara tentang decolonial studies sebagai pengalaman Amerika Latin maupun postcolonial studies sebagai pengalaman Asia Afrika ya, yang sebenarnya juga datang dari semangat tadi dari teman-teman dari Perancis ini ya tahun 70-80-an ya Derrida, Foucault dan seterusnya yang menganjurkan supaya tetap ada masing-masing region negara gerakan internalnya melakukan upaya terus melakukan dekolonisasi ya masa ini dalam artian melawan terus kontradiksi dan penetrasi sistem kapitalisme yang makin subtil ini, tetapi juga jangan lupa tentang bagaimana membangun solidaritas itu dengan mereka yang mengalami prekariasi di tempat lain misalnya di Eropa dan seterusnya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan buat sosiologi kontemporer gitu ya hari ini harusnya sudah lebih lama. Tapi khususnya pandemi dan sesudah pandemi ini, untuk sosiologi lebih terbuka wawasannya. Kalau dia memakai cara pandang sistem, maka tidak boleh lagi dia melihat ada pemisahan pengalaman Eropa berbeda dengan pengalaman Global North, berbeda dengan pengalaman Global South. Di mana bedanya? Tentu ada, tapi jangan sampai perbedaan itu direifikasi menjadi tidak bisa bercakap-cakap satu sama lain. Gitu. Ini yang kekhawatiran kita gitu. Persis pada saat sistem kekuasaan yang monopoli ini, ya monopoli pengetahuan, monopoli kematian dan kehidupan ini makin menjadi-jadi gitu. Dan kita hidup dalam partisi yang keliru yang membuat kita tidak bisa menegur dan bahkan bisa melakukan mengubah sistem dari dalam dengan cara yang lebih efektif. Kurang lebih begitu Mas, saya merespon secara cepat ya. Ya, saya kira menarik beberapa hal ya, karena apa namanya tentu ini juga terkait misalnya dengan kontribusi oleh apa yang disumbangkan oleh tradisi postkolonialisme misalnya. Tentu saja sebagai sebuah sebagai sebuah approach, sebagai sebuah disiplin, ini juga satu disiplin yang saya kira sangat bervariasi.
Tapi saya kira ini penting ya, terutama dalam studi HI di mana orang berbicara tentang negara dibayangkan sebagai agents ya. Melalui postkolonialisme misalnya, tadi saya kira terkait dengan logik konstitutif relations yang disumbangkan oleh tradisi poststrukturalisme, yang pertama melihat konteks historis dan konteks sosial dari negara dan masyarakat ya, terutama ini saya kira sangat penting untuk negara-negara selatan ya, yang punya tradisi atau punya warisan warisan kolonialisme. Nah, mengapa ini penting? Saya kira kalau dalam studi HI misalnya orang berbicara tentang negara dalam international system, kan ada asumsi bahwa ya negara kalau dia sudah merdeka memiliki status sebagai sebuah negara, maka dia punya status legal yang equal dengan yang lain. Persoalannya adalah international system membayangkan bahwa mereka bisa bermain secara fair. Yang terjadi adalah unequal relations of power dalam international system. Nah, tradisi postkolonialisme saya kira sangat penting dalam studi HI untuk melihat ya bagaimana pertama legasi kolonialisme dalam pembentukan negara dan masyarakat satu. Yang kedua, ini juga penting untuk melihat negara sebagai sesuatu yang kompleks, alih-alih sebagai sesuatu yang unified. Dan yang ketiga, saya kira penting untuk melihat misalnya untuk terus questioning tentang unequal relations of power dalam konteks bagaimana misalnya global power kita sebut sebagai empire itu berusaha ya melalui berbagai wacana kita sebut dengan global war on terrorism atau dengan pandemic, bagaimana melalui wacana-wacana tersebut logik tentang penundukan terhadap terhadap the others ya, kita sebut sebagai global south sebagai satu kategori untuk memudahkan misalnya itu berlangsung. Dan saya kira ini juga satu kontribusi yang menurut saya membawa kajian tentang HI dan sosiologi menjadi lebih dekat ya, saya kira. Yang tadi Abang menyinggung soal ini, soal decolonial studies. Nanti mungkin kita bisa diskusi sekalian antara bicara tentang postcolonialism dengan decolonial studies. Karena ini juga tradisinya bermacam-macam juga saya kira ya. Tapi saya secara khusus tertarik misalnya dengan kajian-kajian yang dikembangkan oleh ya seperti tadi di sosiologi ada orang seperti Gurminder Bambra misalnya ya, ada Bobby Said, ada kawan-kawan yang lain yang atau misalnya Walter Mignolo yang melihat decolonial studies bukan hanya semata-mata project untuk defining the East ya, East yang tadi Abang sampaikan East yang esensialis, tapi dalam konteks bagaimana local histories and global designs, bagaimana encounter antara unit-unit ini dalam satu desain politik global yang tentu saja bahwa sifat kontingensinya sangat penting, alih-alih sifat determinasi yang sangat penting. Jadi saya kira tradisi kontribusi dari postcolonialism dan decolonial studies saya kira juga dua tradisi yang menurut saya sangat penting bagi teman-teman, bagi kita semua untuk terutama bagi mereka yang mau membawa studi sosiologi dan sosiologi global dan HI sebagai satu satuan. Gimana? Mas saya boleh saya tambahkan ya? Ya. Persis ya, untuk melengkapi ya. Dengan tradisi poststrukturalis ini bagus sekali ya, selain sudah disampaikan tadi dan Mas yang sampaikan, adalah ketika di HI maupun di sosiologi terus menekuni ini pendekatan dan mempertajam ya, lalu kemudian menggunakan sebagai perkakas penjelas lah ya tentang dinamika masing-masing negara maupun masyarakat, maka kita akan menemukan gini Mas Aim, kita akan menemukan bahwa misalnya di dalam di dalam sosiologi ya, misalnya melalui Foucault kita bertemu dengan konsep yang namanya governmentality. Okay. Melalui konsep governmentality adalah kita akhirnya tahu dengan cara kerja sistem yang semakin geopolitik ini, yang akhirnya mendefinisikan lagi lewat spesies kehidupan macam-macam ya, cara kerja sistem kapitalisme ini. Maka governmentality itu bisa dipakai di Eropa, dipakai di Amerika Serikat, bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Filipina, di Papua Nugini, di Fiji, di mana saja. Sebagai perkakas untuk melihat how the system works to produce subject kan gitu ya, kedisiplinan maupun perlawanan, potensi perlawanannya.
Itu juga bagus. Artinya dengan Foucault kita tidak lagi bicara tentang Foucault-nya cocok untuk Eropa gitu. Tidak. Kalau dengan, makanya terbukti kan Mas Aim, kalau untuk kita yang dari Mas Aim sudah sampaikan, postkolonial sebagai eksperimentasi Foucaultian atau dari di mana di Asia dan Tengah dan Afrika ya. Di kolonial sebagai bagian eksperimentasi di Amerika Latin, ya begitu juga di Eropa kan teman-teman maupun di Amerika Serikat misalnya ya. Kita lihat teman-teman penstudi dalam sosiologi gitu ya sudah menggunakan untuk membaca dinamika neoliberalisasi kehidupan di mana di Eropa dan Amerika gitu. Yang akhirnya lama-lama kita melihat semakin jelas bahwa prekariasinya sama, hanya mungkin mode experiencing-nya beda karena ada warisan kolonial kan di negara postkolonial kan gitu, masyarakat postkolonial dengan mereka yang di Eropa yang punya tradisi sebagai empire gitu ya, lalu kemudian di dalamnya mengalami kontradiksi internal atau paradoks antara kelas gitu dan mengalami prekariasi dan bagaimana mentality dari neoliberal melakukan penertiban dan bagaimana peluang itu dengan semangat demokrasi masyarakat atau warga negara terus melakukan perlawanan demo ini ya. Menarik itu, kan itu hanya bisa disajikan dibantu oleh governmentality analysis atau analisis wacana gitu. Kalau kita masih memakai Marx murni, mungkin akan berat gitu, analisis Marx maksud saya, atau analisis yang sudah standar kanon dalam sosiologi gitu. Jadi memang akhirnya, tapi lagi-lagi tidak akan lengkap ya, kalau dalam sosiologi ya. Kalau tidak menghampiri negara, makanya Foucault kan misalnya menyampaikan dengan tegas ya, bahwa negara pun sudah mengalami governmentalisasi juga gitu. Negara menjadi arena saja, bukan institusi yang dianggap unified juga. Sosiologi diajak penting negara, tapi sebagai arena untuk melihat bahwa negara juga adalah dinamis dan di sana pertarungan dan tergantung kekuatan wacana mana yang lebih dominan gitu. Dan apakah ada kekuatan counter dominan dari masyarakatnya mengcounter wacana dominan negara yang juga terintegrasi dengan global kapitalisme misalnya, atau global internasionalisme dan seterusnya. Gitu ya Mas Aim, kurang lebih untuk menegaskan pentingnya kapitalisme. Oke, saya kira kita sudah bicara cukup banyak di terakhir ini Abang, di segmen terakhir ini. Refleksi Abang ya, kontribusi dari berbagai perkembangan tadi dan pentingnya untuk membangun linkage ya, sosiologi dan global politik sebagai satu lensa untuk memahami atau mengembangkan pengetahuan untuk memahami dunia hari ini. Oh iya Mas Aim, kalau memang saya duluan ya untuk berpendapat ya, memberi pikiran. Nah sekarang kan terutama pandemi ya Mas Aim ya, kita langsung aja. Pandemi ini kan semakin mengingatkan kita bahwa penting sekali HI dan sosiologi ini saling menghampiri. Karena apa? Karena membantu kita sama-sama untuk melihat, saling memperkuat satu pemahaman ekonomi politik. Sistem kapitalisme ini kayak gimana sih di fase sekarang ini? Dia masih kapitalisme industrial kah? Seperti yang kita bayangkan di mana kemarin teori-teori sosiologi juga lahir untuk merespon implikasi atau kontradiksi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kerja sistem industrial gitu ya, kapitalisme industrial, atau kita mulai masuk ke kapitalisme finansial gitu, dengan segala konsekuensi pembentukan subjek masyarakat di dalamnya yang sekarang sudah mulai beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi dan pasca pandemi pasti akan terus bertarung, akan terus terintegrasi terus ya, dan akan ada banyak kontradiksi dan paradoks. Gitu. Itu pertama, ada kaitannya dengan sistem ekonomi politik ini, mau tidak mau dari teman-teman di sosiologi misalnya, harus lebih juga bertekun ya, tidak boleh menghindarkan diri dari pembelajaran tentang kapitalisme yang bekerja melalui aktor-aktor global itu, transnational corporation gitu ya, tentakel multilateral institution gitu, macam-macam, di PBB dan banyak sekali forum-forum internasional yang di sana decision making tentang bukannya nasib negara, tapi nasib masyarakat ditentukan. Itu pertama Mas Ain ya. Lalu kedua, walaupun kemudian tentu tidak harus pakar seperti orang AI gitu ya. Itu sosiologi harus tahu itu dan itu sebagai bekal. Karena semuanya bekerja lewat power masih butuh bentuk kayak gitu. Lalu kedua, geopolitik ini penting implikasinya tadi dari pertama, negara menjadi makin penting kan Mas Ren. Nah, sosiologi mau tidak mau harus menghampiri lagi tradisi lama dari Marxian yang melihat negara sebagai arena pertarungan kepentingan gitu dari global melalui negara maupun dari masyarakat yang kemudian juga untuk melawannya atau bernegosiasi melalui negara gitu. Jadi geopolitik kemudian tidak lagi hanya soal behavioralisme state, gitu ya, perilaku negara antar negara, tapi juga bagaimana perilaku negara sangat ditentukan oleh dinamika di dalam masyarakatnya. Empire seperti Amerika Serikat sebagai salah satu orang empire utama, politik luar negeri dia kan Mas Ain tidak ketahui juga sangat bergantung dinamika di antara kekuatan politik dalam negerinya kan. Yeah. Walaupun elitnya mungkin juga sepakat, walaupun beda partai, tapi sebenarnya dikendalikan oleh satu kekuatan, tapi juga masyarakat yang mengalami prekariasi terus membangun perlawanan misalnya. Begitu juga Eropa maksudnya, Inggris, Jerman, ya, Prancis, walaupun Brexit sudah Inggris sudah keluar ya dari Eropa, tapi hampir semua
cerita tentang apa namanya Mas tadi ya, betapa pentingnya tetap perilaku negara dalam kontestasi global, dalam French polisinya, ya, dalam pergaulan globalnya sangat bergantung kepada dinamika politik dalam negerinya. Lalu kemudian yang ketiga, Mas, ini penting karena tadi kita sepakat dengan yang pertama soal ekonomi politik dalam kapitalisme finansial. Makin kuat kekuatan non-state aktor ini ya mengatur dunia ini, membuat keputusan-keputusan penting bagi negara maupun masyarakat. Dia menggunakan mix yang sifatnya beyond state capacity gitu ya, misalnya seperti life and death gitu ya. Dan tidak bicara nuklir sebenarnya, dia bicara tentang kesehatan, krisis lingkungan ya. Yang mau tidak mau kan bicara tentang konsensus semua negara dan kemudian juga masyarakat dunia kan. Jadi mainnya sudah pada level spesies. Itu berarti kan arena ketiga pertarungannya kan ada pada geopolitik kan ya. Politik kehidupan. Nah, di situ juga negara kita amatin terus di mana dia posisinya. Dia berpihak kepada kekuatan utama yang mendefinisikan life and death itu, atau dia kembali juga bernegosiasi dengan masyarakatnya gitu ya. Atau masyarakatnya, society hadir dalam area negara untuk melakukan negosiasi dengan apa namanya determinasi atau orientasi geopolitik yang ditentukan oleh kekuatan suprastate tadi, yang misalnya kelompok bilioner, kelompok di World Economic Forum dan seterusnya yang sudah beroperasi di hampir semua institusi multilateral. Gitu. Nah, dengan tiga front ini tadi Mas Aimi, saya kira akhirnya sosiologi juga punya kesadaran baik dalam konteks dengan mau tidak mau harus banyak menekuni juga mengetahui apa yang dipelajari di HI, maupun kemudian membangun secara politik pengetahuan kesadaran tentang transnasional politik tadi Mas Aimi. Jadi lintas society, lintas negara kan. Tapi lintas negara yang bukan hanya ya, lintas negara kemudian membypass state, itu kan semangat yang mau dibangun oleh transnasionalisme neoliberal kan, transnational society, transnational citizenship, yang akhirnya membuat kita hilang hubungan kita dengan negara kan Mas ya. Tapi kita malah mau mengaktifasi transnasionalisme subjek, transnational citizenship misalnya, atau transnational politik yang tetap mengengage state gitu. Terus state, tidak bisa juga mengabaikan state. Dan saya kira pemikir poststrukturis lain seperti Chantal Mouffe dan lain-lain bicara state apa masih penting gitu. Dia harus diadres gitu. Masih penting sebagai bagian dari proyek liberasi dan emansipasi dalam konteks terkini ya, ketika sistem kapitalisme finansial sudah membawa masuk matriks geopolitik sebagai pengaturan politik dunia, gitu, baik state maupun population maupun state. Makanya state tetap menjadi arena. Bagi sosiologi dia tidak dilihat sebagai unified institution gitu ya, tapi harus direbut juga, tidak hanya mengkritik oligarki di state, tapi bagaimana merebut state juga gitu, supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat di tempat lain melalui orientasi kebijakan dalam state. Kurang lebih begitu Mas secara cepat saya melihat kenapa. Saya mau highlight, saya kira ini juga identifikasi tiga area kajian yang saya kira sangat penting ya, interlinkage antar tiga area ekonomi politik, geopolitik dan biopolitik sebagai sebagai satu kesatuan bagaimana perubahan dunia itu berlangsung hari ini. Saya kira melalui perspektif yang sudah kita sampaikan tadi, tiga area ini saya kira menjadi pertaruhan ya, menjadi arena di mana saya kira khususnya ya, kajian global politik dan kajian global sosiologi itu bisa bertemu. Dan saya kira memang dalam situasi hari ini, saya kira tadi kita menggunakan ilustrasi tentang pandemi. Pandemi bukan hanya semata-mata isu global health crisis ya, tapi melalui pandemi juga rekonfigurasi geopolitik juga berlangsung. Dan ya tentu saja biopolitik, karena bicara tentang pandemi adalah bicara tentang politik hidup dan mati. Tubuh yang virus yang kecil dianggap sebagai sebuah ancaman, bahkan tubuh kita juga bisa dianggap sebagai sebuah ancaman dalam konstruksi sosial pandemi ini. Jadi saya kira ini takeaway yang saya kira sangat penting, memperkuat tiga arena penting untuk membangun satu kajian yang lebih integratif ya antar global sosiologi dengan global politik. Pertama adalah dimensi ekonomi politik, yang kedua adalah geopolitik, dan yang ketiga adalah biopolitik. Oke, Abang, tidak terasa kita sudah cukup lama diskusi isu ini. Saya yakin ada banyak hal menarik yang kita bisa diskusikan lebih jauh. Kita akan diskusi di sesi-sesi selanjutnya. Terus terang, saya sangat
senang sekali kita baru punya kesempatan untuk membicarakan isu ini, share dialog ini kepada teman-teman di kanal Multitude, karena sebetulnya ini adalah pembicaraan kita yang saya kira sudah cukup lama, sekitar mungkin 5 atau 7 tahun belakangan, dan saya kira teman-teman yang punya interest yang sama, kita bisa membangun komunitas kajian, kita bisa membangun satu forum pembelajaran bersama, dan saya kira saya dan Abang akan sangat terbuka untuk berkomunikasi dan dialog dengan teman-teman. Oke, sekali lagi Abang, terima kasih atas waktunya. Oke, ya, bye-bye.